Kamu cepat tanda tangan dokumen warisan itu. Kalau kamu tidak mau kita cerai sekarang juga. Bayangkan, ayahmu baru dimakamkan. Tanah kuburannya pun belum kering. Tapi di tengah duka, suamimu malah mengancam, serahkan rumah warisan ayahmu, atau kita cerai. Tak ada yang tahu. Ancaman itu justru membuka jalan bagi Anissa untuk membalik keadaan. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya. Tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Hujan turun rintik-rintik di Bekasi sore itu. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut berduka. Tanah merah di perumahan Bumi Asri Indah masih basah setelah hujan semalam. Dan kini gundukan baru menghiasi salah satu lahan pemakaman. Bau tanah yang bercampur bunga melati dan sedap malam menusuk hidung, memadatkan duka di dada Anissa. Tangannya gemetar saat meraup tanah dengan jemari yang dingin, lalu menjatuhkannya ke liang lahat. Suara tanah yang menghantam papan kayu terdengar begitu keras di telinganya, seperti palu godam yang menancap langsung ke jantung. Di bawah sana, tubuh ayah yang selama ini menjadi satu-satunya pelindung kini bersemayam dalam keheningan. Air mata mengalir deras, menyulitkan napasnya. Dunia seolah berputar lambat. Bisikan doa dari pelayat terdengar samar, bergema seperti dengungan lebah di kejauhan. Semua orang mengucap bela sungkawa, menepuk bahu, atau mengulurkan tangan. Tapi bagi Anissa, semua itu hanyalah bayangan buram. Hari ini, ia resmi menjadi yatim piatu. Satu-satunya tiang yang tersisa di hidupnya telah tumbang. Ayah, lelaki yang dengan susah payah membesarkannya seorang diri, kini telah pergi. Rumah yang mereka tinggali sejak kecil, rumah dengan pagar besi yang catnya sudah mulai terkelupas, kini menjadi satu-satunya warisan nyata yang tersisa. Di sampingnya, suaminya Adit berdiri, lengannya merangkul bahu Anissa, memberi kesan seolah ia sedang menghibur istrinya. Namun Anissa bisa merasakan dinginnya pelukan itu. Kaku, formalitas belaka. Sabar ya, sayang, semua pasti ada hikmahnya, bisiknya pelan. Seharusnya kata-kata itu bisa menenangkan. Tapi mata Adit sama sekali tidak menatapnya. Pandangannya sibuk melirik ke kanan dan kiri, menilai siapa saja tamu penting yang hadir. Seorang pejabat daerah, seorang kolega bisnis ayah yang dikenal kaya raya. Bahkan di tengah duka, Adit tetaplah Adit oportunis yang selalu mencari celah. Anissa menunduk, membiarkan air matanya jatuh ke tanah. Ia tahu, ayah tidak akan benar-benar terkubur. Semangat, cinta, dan kebijaksanaan ayah akan selalu hidup di dalam dirinya. Itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri. Di seberang liang lahat, keluarga besar Adit berdiri. Bu Ratna, ibu mertuanya, menyeka sudut matanya dengan tisu. Tapi Anissa tahu, mata itu kering tanpa air. Tatapannya justru sibuk mengawasi tamu-tamu penting. Pak Bambang, ayah mertua, lebih terang-terangan. Ia berbincang dengan beberapa pengusaha sambil sesekali menepuk punggung Adit, seolah berkata, bagus, lanjutkan hubungan ini demi jaringan. Dan Rani, adik ipar Anissa, sibuk dengan ponselnya. Jari-jarinya cepat menari di layar. Wajahnya sekali-sekali tersenyum bangga. Tak lama, Anissa sempat mendengar bisikannya sendiri. Caption, turut berduka cita untuk ayah mertua tercinta. Ia bahkan menambahkan emoji menangis, seakan kesedihannya nyata. Anissa hampir muntah. Mereka bukan sedang berduka, mereka sedang menghadiri semacam acara serah terima jabatan tak resmi. Ia merasa dirinya hanyalah sebuah piala bergilir yang siap berpindah tangan. Prosesi doa terakhir selesai. Satu persatu pelayat membubarkan diri. Adit menuntun Anissa menjauh dari pusara. Sudah, jangan ditatap terus, ayahmu tenang kok, katanya lembut. Meski nada suaranya terdengar dibuat-buat. Untuk pertama kalinya hari itu, Anissa benar-benar menatap suaminya. Matanya mencari secercah duka. Sedikit saja rasa kehilangan untuk pria yang telah memberinya pekerjaan, yang telah mempercayakan putri satu-satunya padanya. Tapi ia tak menemukan apapun selain ketidaksabaran. Seolah Adit hanya menunggu pertunjukan duka ini berakhir, agar babak baru bisa segera dimulai. Babak perebutan warisan. Di dalam sedan hitam, perjalanan pulang terasa memekakan telinga. Aroma mobil baru yang dulu membuatnya bangga kini membuatnya mual. Jari Adit mengetuk-ngetuk kemudi. Kebiasaan yang selalu muncul saat ia sedang tak sabar atau merencanakan sesuatu. Sudah makan? Tanyanya tiba-tiba.
Pertanyaan hamba. Sekadar formalitas. Tidak lapar? Jawab Anissa lirih. Jangan begitu, kamu harus jaga kesehatan. Banyak yang harus kita urus setelah ini. Kata kita meluncur dari bibirnya. Kata yang dulu terdengar indah, kini terdengar seperti ancaman. Bagi Adit, kita bukan lagi dia dan Anissa, tapi dia dan keluarganya. Surat-surat rumah sudah ayahmu siapkan di brankas, kan? Tanya Adit tiba-tiba. Suaranya lebih tajam. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah urus itu. Harusnya kamu tahu. Nis, kamu kan anak satu-satunya. Jangan sampai merepotkan kalau harus cari surat yang hilang. Anissa menutup mata. Merepotkan. Bagi Adit, kematian ayah hanyalah kerepotan administrasi, bukan kehilangan. Mobil berhenti di depan rumah ayah. Rumah 2 lantai dengan cat putih yang mulai pudar. Rumah yang penuh kenangan. Kini terasa seperti benteng yang akan segera diserbu. Belum sempat Anissa menarik napas, pintu mobil belakang sudah terbuka. Keluarga Adit turun dengan sigap, melangkah cepat ke arah rumah. Bu Ratna bersuara lantang. Assalamualaikum. Namun nadanya lebih mirip deklarasi kepemilikan ketimbang salam. Tanpa menunggu jawaban, ia melenggang masuk. Tangannya yang penuh cincin menyentuh meja kayu jati. Kalau dipoles ulang, ini bisa lebih bagus. Selera bapakmu terlalu kuno. Anissa membeku. Kata-kata itu seperti tamparan. Pak Bambang berjalan mengelilingi ruangan, mengetuk dinding dengan buku jarinya. Masih kokoh. Fondasi rumah lama memang luar biasa. Nada suaranya penuh perhitungan, seakan sedang menaksir harga. Lani berlari ke atas, tertawa kecil. Wah, kamar ini balkonnya langsung ke taman. Aku ambil yang ini ya, Mas Adit. Adit meletakkan kunci mobil di meja, lalu menatap istrinya. Biarkan saja, mereka cuma ingin memastikan semuanya baik-baik. Anissa berjalan ke tengah ruangan. Matanya menyapu setiap sudut. Foto ayah tersenyum di dinding. Sofa tempat mereka biasa menonton televisi, karpet Persia yang ayah beli dari luar negeri. Semua benda punya cerita. Dan kini, cerita itu diinjak-injak oleh keserakahan. Ia berbisik dengan suara bergetar. Mas, bisakah mereka setidaknya menunggu sampai tahlilan 7 hari selesai? Tatapan Adit dingin, penuh kekesalan. Sudah, Nis, mereka cuma ingin menemanimu. Jangan terlalu sensitif. Sensitif? Anissa baru saja menguburkan ayahnya. Dan suaminya beserta keluarga sudah bertingkah seperti penjara. Ia yang disebut sensitif. Detik itu juga, Anissa sadar, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari pernikahan ini. Yang tersisa hanyalah pertarungan. Malah menurunkan keheningan di perumahan Bumi Asri Indah. Hujan sudah reda, namun aroma tanah basah masih menempel di udara. Lampu ruang tamu menyala terang, menerangi perabotan tua yang selama ini dijaga penuh cinta oleh almarhum ayah Anissa. Foto keluarga masih tergantung di dinding, menatap hampa ke arah penghuni baru yang sibuk bergerak seperti pemilik sah. Bu Ratna sibuk memberi perintah seakan sedang mengatur rumah miliknya sendiri. Besok kita panggil tukang untuk ganti tirai. Yang begini sudah jadul. Aku nggak betah lihatnya. Pak Bambang duduk di kursi ayah Anissa, mengangguk-angguk sambil menghitung di kepalanya. Kalau dijual sebagian perabotan antik ini, bisa dapat lumayan. Apalagi meja jati besar di ruang makan. Itu laku mahal. Lani, adik ipar, masih mondar-mandir di lantai atas, memotret kamar yang tadi ia klaim, sambil berkata keras-keras agar terdengar ke bawah. Mas Adit, ini kamarnya enak banget. Besok aku bawa barang-barangku ke sini aja. Ya, Anissa berdiri kaku di dekat pintu. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin mengusir mereka semua. Tapi tubuhnya gemetar. Adit menghampirinya, meletakkan tangan di bahunya. Dari luar tampak seperti suami penyayang. Padahal suara yang keluar begitu menekan. Sayang, dengar aku. Mulai malam ini, kita semua tinggal di sini. Rumah ini terlalu besar buat kamu sendiri. Anissa menoleh. Matanya merah penuh amarah. Mas, ini rumah ayahku. Baru beberapa jam beliau dimakamkan. Setidaknya hormatilah. Tunggu 7 hari. Tunggu 1000 hari pun tak masalah. Asal jangan sekarang. Suasana mendadak hening. Bu Ratna berhenti memberi instruksi. Pak Bambang menurunkan tangan dari meja. Bahkan Rani yang sedang turun tangga ikut terpaku. Semua menunggu reaksi Adit. Adit menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu dekat istrinya. Nis, jangan naif. Cepat atau lambat, rumah ini memang jati milik kita. Aku cuma mempercepat prosesnya. Aku suamimu. Aku juga punya hak. Tidak ada hakmu. Mas, ini warisan ayah untukku, bukan untukmu. Dan aku tidak pernah sekalipun mendengar ayah menitipkan rumah ini pada orang lain. Suara Anissa bergetar, tapi tegas. Wajah Adit mengeras. Ia berdiri mendekat,
menunduk tepat di depan wajah istrinya. Kalau begitu kamu memilih caramu sendiri. Dengar baik-baik. Anissa, kalau kamu menolak, lebih baik kita cerai. Kata itu terlepas begitu saja. Cerai, kata yang keluar dari mulut Adit dengan enteng, seperti sedang menawar harga di pasar. Anissa terdiam, dadanya seakan diremuk. Tapi di balik sakit yang menghantam, ada sesuatu yang aneh, semacam kelegaan. Semua topeng sudah jatuh. Ia tak perlu lagi berpula-pula. Keluarga Adit langsung bersuara. Bu Ratna mendesak. Sudahlah, Nis, dengarkan suamimu. Kamu kan masih muda, masih butuh bimbingan. Jangan keras kepala. Kalau cerai, kamu mau jadi apa? Pak Bambang menambahkan, kalau kamu cerdas, kamu serahkan saja rumah ini. Anggap itu bukti bakti pada suami. Nanti kami yang urus semua. Lani tertawa kecil, sinis. Iya, Mbak, jangan egois. Lagian aku udah cocok banget sama kamar atas. Kamu bisa cari rumah kecil lain, kan? Anissa menatap mereka satu persatu. Air matanya berhenti. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang membuat mereka semua bingung. Baik, beri aku waktu 3 jam. Aku akan jawab. Keluarga Adit saling pandang. Mereka mengira Anissa butuh waktu untuk merenung, lalu menyerah. 3 jam cukup, kata Adit. Yakin bahwa ancaman itu akan melumpuhkan istrinya. Anissa naik ke lantai 2, kakinya gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia menuju ruang kerja ayahnya, ruangan yang sejak kecil selalu ia anggap sebagai tempat suci. Aroma buku tua dan tembakau pipa masih terasa samar. Ia menyalakan lampu meja, menatap rak buku kayu yang penuh debu. Ingatannya melayang pada percakapan terakhir dengan ayah. Beberapa minggu sebelum sakitnya semakin parah. Anissa, kata ayahnya pelan waktu itu, kalau hari itu datang, cari buku bersampul kulit coklat. Jangan ragu, ayah sudah siapkan sesuatu untuk melindungimu. Dengan hati berdebar, Anissa menelusuri rak. Tangannya berhenti pada sebuah buku tebal dengan sampul coklat tua. Ia menariknya, dan suara mekanis terdengar. Rak itu bergeser pelan, menyingkap ruang rahasia kecil. Di dalamnya, ada kotak kayu. Anissa membuka dengan tangan gemetar. Isinya, sebuah surat bersegel lilin dan flash disk berwarna perak. Tangannya bergetar saat membuka surat. Tulisan tangan ayahnya terpampang jelas. Anissa, jika kau membaca ini, berarti ayah sudah tiada. Dan berarti pula mereka sudah menunjukkan wajah aslinya. Jangan takut. Semua bukti tentang Adit dan keluarganya ada di flash disk ini. Gunakan dengan kepala dingin. Kau adalah putri ayah. Bukan kaca yang mudah pecah, tapi baja yang ditempa waktu. Jangan biarkan mereka mengambil apa yang menjadi hakmu. Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena lemah. Ia merasa seolah ayah berdiri di sampingnya, membisikkan keberanian. Anissa memasukkan flash disk ke laptop ayah. Layar menampilkan folder penuh dokumen. Ada rekaman suara percakapan Adit dengan Pak Bambang tentang penggelapan dana perusahaan. Ada bukti transfer ke rekening perusahaan fiktif. Ada laporan forensik tanda tangan palsu dengan tingkat keakuratan 99,8%. Semuanya lengkap, rapi, dan jelas. Lalu ia membuka sebuah file berjudul langkah. Di sana ada draft laporan polisi. Sudah diketik lengkap dengan pasal-pasal hukum yang relevan. Ayahnya sudah mempersiapkan semuanya jauh sebelum ia meninggal. Jantung Anissa berdegup kencang. Ia meraih ponsel, menekan nomor yang dulu sering dipanggil ayah. Pak Tirta, pengacara keluarga. Telepon hanya berdering sebentar sebelum diangkat. Selamat malam, Nisa. Suara berat di seberang terdengar. Pak Tirta, ayah sudah tiada. Dan mereka mulai bertindak. Saya menemukan flash disk. Hening sejenak. Lalu Pak Tirta menjawab dengan suara mantap. Saya mengerti. Ayahmu sudah menyiapkan semuanya. Dengarkan baik-baik. Jangan panik. 3 jam dari sekarang, saya akan datang bersama pihak kepolisian dan perwakilan BAN. Pastikan mereka semua ada di rumah. Jangan biarkan mereka pergi. Anissa mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Baik, Pak. Ia menutup laptop, menyimpan flash disk di saku bajunya. Saat menatap kaca meja, ia melihat pantulan dirinya. Bukan lagi gadis yang menangis di pemakaman, tapi wanita yang siap berjuang. Ia turun ke ruang tamu dengan wajah tenang, bahkan sempat menuangkan teh melati ke cangkir-cangkir. Keluarga Adit menatap bingung. Ini teh untuk tamu, silakan diminum, katanya datar. Adit mengernyit. Kamu sudah memutuskan. Anissa duduk, menatap mereka dengan senyum samar. Aku sudah memutuskan untuk menunggu 3 jam. Setelah itu, kalian akan mendengar jawabanku. Mereka semua terdiam, tidak tahu bahwa jarum jam kini berpihak pada Anissa, dan bahwa badai sesungguhnya akan segera datang.
Jarum jam di dinding rumah tua itu berdetak pelan. Seolah ikut menghitung waktu menuju badai. Anissa duduk tenang di sofa ruang tamu. Di hadapannya, keluarga Adit masih berceloteh. Meski kini nada suara mereka tidak sekeras tadi. Entah mengapa, wajah Anissa yang dingin dan tenang membuat mereka semua sedikit gelisah. Bu Ratna berulang kali melirik jam tangannya, lalu menatap Anissa. Nis, jangan lama-lama, 3 jam itu sebentar. Kami tidak mau buang waktu. Anissa hanya tersenyum samar. Tenang, Bu, 3 jam akan segera berakhir. Sabar sebentar. Adit menatap istrinya penuh curiga. Kamu itu sebenarnya mau apa? Nis, jangan bikin aku marah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Anissa menatap lurus ke matanya, tanpa gentar. Aku tahu, Mas, dan aku sudah siap dengan semua konsekuensinya. Keheningan menggantung, hanya detak jam dan suara Rani yang sibuk bermain ponsel terdengar samar. Waktu terus merayap, 1 jam, 2 jam, hingga 3 jam hampir habis. Lalu, samar-samar dari kejauhan, terdengar suara sirene. Pertama seperti bisikan, lalu makin jelas. Lampu biru merah menari di dinding ruang tamu melalui jendela kaca. Pak Bambang spontan berdiri. Itu apa? Bu Ratna menjatuhkan cangkir teh yang sejak tadi digenggamnya. Pecah berantakan di lantai. Rani menjauh dari jendela. Wajahnya pucat. Adit berdiri kaku. Wajahnya memerah. Matanya membelalak ke arah Anissa. Kamu panggil polisi. Anissa hanya mengangkat alis. Senyumnya tipis. Aku hanya menunggu tamu. Bel rumah berbunyi nyaring. Memecah ketegangan, Adit bergegas membuka pintu dengan wajah marah, siap memaki siapapun yang berdiri di luar. Namun begitu pintu terbuka, kata-katanya lenyap. Di ambang pintu berdiri beberapa polisi berseragam lengkap, sebagian mengenakan rompi krim sus. Di tengah mereka, seorang pria berkacamata, mengenakan jas hitam rapi. Pak Tirta, pengacara keluarga Anissa, seorang perwira dengan pangkat komisaris besar maju selangkah. Selamat malam. Apakah ini rumah milik almarhum Bapak Hadi Wijoyo? Ya, ini rumah mertua saya. Ada masalah apa? Jawab Adit gugup. Apakah Anda saudara Adit Pratama? Adit terdiam. Perwira itu mengeluarkan map, membuka surat resmi. Dengan ini kami menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Adit Pratama atas dugaan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen perbankan. Kami juga memiliki bukti keterlibatan keluarga saudara dalam kasus ini. Suasana meledak. Bu Ratna berteriak histeris. Tidak, ini fitnah. Kalian tidak punya bukti. Pak Bambang mencoba mendekat, tapi segera ditahan 2 polisi. Saya tidak tahu apa-apa. Semua Adit yang urus. Rani menangis meraung. Mbah, tolong jangan begini. Aku nggak tahu apa-apa. Pak Tirta maju, meletakkan sebuah flash disk di atas meja ruang tamu. Semua bukti sudah saya serahkan ke pihak berwenang. Rekaman percakapan, aliran dana ke perusahaan fiktif, juga hasil forensik tanda tangan almarhum Bapak Hadi Wijoyo yang dipalsukan. Semua ini adalah warisan yang ditinggalkan almarhum untuk melindungi putrinya. Polisi memasang laptop portable, memutar salah satu rekaman suara. Suara Adit sendiri terdengar jelas. Sedang berbicara dengan ayahnya. Pak Bambang, tenang. Pak, Anissa itu gampang diatur. Dia pikir aku suami setia. Rumah itu cepat atau lambat pasti jadi milik kita. Semua orang terdiam. Rekaman itu menusuk telinga, membuat wajah Adit memucat. Ia berusaha merebut flash disk, tapi langsung dibekuk 2 polisi. Jangan macam-macam, Anda resmi kami tangkap, kata salah satu petugas. Suara borgol mengunci di pergelangan tangan Adit. Klik, suara logam itu terdengar seperti musik kemenangan bagi Anissa. Ia menatap suaminya dengan dingin. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi luka. Yang tersisa hanya rasa lega. Adit memberontak, matanya merah penuh benci. Anissa, kamu pikir kamu menang? Kamu itu cuma perempuan lemah. Kamu gak akan bisa hidup tanpa aku. Anissa berdiri perlahan, menatapnya dari kejauhan. Mas, justru aku baru tahu. Aku bisa berdiri tegak tanpa bayanganmu. Dan mulai malam ini, aku bebas. Bu Ratna mencoba merangsek ke arah Anissa, menuding-nuding. Kamu durhaka, berani melawan suami. Perempuan macam apa kamu ini? Namun 2 polwan segera menahan lengannya. Ibu, cukup. Semua harus ikut ke kantor untuk diperiksa. Pak Bambang menunduk. Suaranya bergetar. Saya hanya ikut-ikutan. Saya tidak tahu. Pak Tirta menatapnya tajam. Pak Bambang, semua sudah jelas. Tanda tangan Bapak juga ada di dokumen palsu itu. Jangan pura-pura bodoh. Hukum tidak buta. Satu persatu mereka digiring keluar. Mobil polisi menunggu di depan rumah. Lampunya berkedip-kedip.
Warga sekitar sudah mulai berkumpul. Berbisik-bisik menyaksikan keluarga yang tadi masuk dengan penuh percaya diri, kini keluar dengan wajah pucat pasi dan tangan terborgol. Di ruang tamu, Anissa berdiri seorang diri. Rumah itu kini kembali hening. Foto ayah di dinding seolah tersenyum tipis. Anissa menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kali sejak pemakaman, ia merasa rumah itu benar-benar miliknya kembali. Tangis yang ia tahan akhirnya pecah, tapi bukan tangis putus asa, melainkan tangis pelepasan. Tangis untuk ayah yang sudah menyiapkan segalanya. Tangis karena akhirnya ia bisa berdiri sendiri. Malam itu, Anissa duduk di kursi ayahnya. Ia memandang sekeliling. Meja kayu jati, lemari tua, rak buku penuh debu. Semua benda ini dulu seperti saksi bisu, kini menjadi benteng baru baginya. Di luar, suara sirene memudah, meninggalkan keheningan yang damai. 3 jam yang menentukan telah berakhir, dan dalam 3 jam itu, hidup Anissa berubah selamanya. Pagi di perumahan Bumi Asri Indah terasa berbeda setelah malam penangkapan itu. Jalanan yang biasanya sepi kini ramai bisik-bisik tetangga. Nama Anissa mendadak jadi bahan perbincangan. Ada yang memuji keberaniannya, ada yang terkejut karena selama ini Adit tampak seperti suami sempurna. Anissa hanya tersenyum tipis setiap kali berpapasan dengan tetangga. Ia sudah terlalu lelah untuk peduli pada omongan orang. Yang ia tahu, satu bab dalam hidupnya sudah tertutup rapat. Dan kini ia harus melangkah ke bab berikutnya. Seminggu setelah kejadian, ia menemui Pak Tirta di kantor pengacara yang sederhana tapi penuh wibawa. Dokumen perceraian sudah disiapkan. Anissa, kamu yakin kalau cerai, kamu akan benar-benar sendiri? Kata Pak Tirta, menatapnya serius. Anissa meraih pena, lalu menandatangani berkas dengan tangan mantap. Pak, saya sudah sendiri sejak Adit mulai menunjukkan siapa dirinya. Bedanya sekarang, saya memilih untuk benar-benar bebas. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih. Rasanya seperti melepaskan beban besar yang selama ini menjerat lehernya. Proses hukum berjalan cepat. Media ramai memberitakan kasus penggelapan dana oleh keluarga Adit. Nama mereka hancur di mata publik. Adit divonis 12 tahun penjara, Pak Bambang 8 tahun. Sementara Bu Ratna dan Rani ikut terseret karena terbukti menikmati hasil kejahatan. Meski hukuman mereka lebih ringan, Anissa tidak datang ke sidang vonis. Baginya, semua sudah selesai sejak malam ketika suara borgol mengunci pergelangan tangan Adit. Ia tidak butuh melihatnya lagi. Hari-harinya kini dipenuhi dengan hal-hal baru. Surat wasiat ayah membuka jalan. Ia resmi menjadi pemilik sekaligus pemimpin PT Wijoyo Perkasa, perusahaan yang selama ini dikelola ayahnya. Awalnya, ia merasa gamang. Ia hanya tahu perusahaan itu adalah tempat ayahnya bekerja keras, bukan sesuatu yang ia fahami. Namun ia teringat pesan terakhir ayah dalam surat rahasia. Kau adalah baja yang ditempa waktu. Kalimat itu menjadi pegangan. Hari pertama masuk kantor sebagai direktur baru, ia merasa semua mata menatapnya dengan ragu. Para manajer senior terbiasa dipimpin oleh sosok ayahnya yang tegas dan berwibawa. Anissa hanyalah seorang janda muda yang baru saja melewati badai rumah tangga. Tapi ia tidak gentar. Ia membuka rapat dengan suara mantap, memaparkan visi barunya. Transparansi keuangan, integritas, dan kesejahteraan karyawan. Ia menolak gaya kepemimpinan lama yang kaku, memilih mendengarkan lebih banyak, memberi ruang bagi ide-ide baru. Perlahan, keraguan berubah menjadi kepercayaan. 2 bulan kemudian, laporan keuangan perusahaan menunjukkan peningkatan. Proyek baru berhasil digarap, investor kembali percaya. Nama Anissa mulai diperhitungkan. Bukan karena ia putri mendiang Hadi Wijoyo, melainkan karena kemampuannya sendiri. Suatu sore, setelah rapat panjang, ia pulang ke rumah ayahnya. Rumah itu kini terasa lebih hangat. Tirai lama tetap dipertahankan. Meja jati masih berdiri di ruang makan, dan foto ayah tetap menggantung di dinding. Ia ingin menjaga semua itu, bukan sebagai harta, tapi sebagai kenangan. Di halaman belakang, ia menanam bunga matahari. Ayah selalu berkata, bunga itu lambang keteguhan, selalu menoleh ke arah cahaya. Setiap kali kelopak-kelopaknya mekar, Anissa merasa ayah tersenyum dari langit. Suatu hari, taksi tua berhenti di depan rumah. Dari dalam turun Bu Ratna dan Rani. Wajah mereka lusuh, pakaian seadanya. Mata mereka sembab karena menangis. Anissa, tolong kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua harta disita, kami lapar. Suara Bu Ratna serak, penuh putus asa. Rani ikut memohon. Mbak, aku minta maaf, aku salah, tolong beri kami kesempatan. Anissa berdiri di depan pagar,
menatap mereka dengan mata tenang. Kenangan tentang hinaan, tekanan, dan tawa sinis mereka berkelebat di kepalanya. Ia menarik napas panjang. Pintu rumah ini sudah tertutup untuk kalian. Warisan ayah bukan hanya rumah dan perusahaan, tapi juga pelajaran. Jangan biarkan orang yang tamak merampas harga diri kita. Mulailah hidup kalian dari nol, seperti ayahku dulu membangun semuanya. Ia berbalik, meninggalkan mereka terisak di depan pagar. Tidak ada lagi belas kasihan, bukan karena ia berhati keras, tapi karena ia tahu mereka harus belajar. Waktu berjalan, setahun setelah kepergian ayah, Anissa duduk di teras belakang rumah dengan secangkir teh melati. Cahaya matahari sore menembus pepohonan, menari di lantai teras. Suara burung bercampur dengan musik jazz dari piringan hitam ayah, memenuhi rumah dengan nuansa damai. Ia menatap ke arah taman. Bunga matahari yang ia tanam sudah tumbuh tinggi, mekar dengan indah. Ia tersenyum, lalu berbisik lirih, "Ayah, aku sudah melakukannya." Aku berdiri tegak, seperti yang ayah mau. Air matanya jatuh, tapi kali ini bercampur dengan senyum lega. Hidupnya mungkin penuh luka, tapi dari luka itulah ia belajar menjadi kuat. Anissa kini bukan lagi perempuan yang menangis di pemakaman, bukan lagi istri yang ditekan dengan ancaman cerai. Ia adalah seorang wanita yang memimpin perusahaan besar, menjaga warisan ayah, dan menemukan arti kebebasan. Dan sore itu, di bawah langit Bekasi yang tenang, ia tahu, warisan sesungguhnya bukanlah rumah, bukan pula perusahaan, melainkan keberanian untuk melindungi diri dan berdiri di atas kaki sendiri. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.